Halo teman-teman semua, selamat datang di kelompok kita. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Rian Sulaiman NIM 158 selaku host dalam podcast ini. Kemudian ada rekan saya, Yusuf dengan NIM 157 sebagai kameramen. Dan tak ketinggalan ada teman kita, Nurrian, NIM 141 selaku sebagai soundman. Kemudian ada editor kita, Adam Mauladani dengan NIM 169. Dan tak ketinggalan, tamu spesial kita hari ini, Firman Sah dengan NIM 172. Halo Firman. Halo. Selamat datang di podcast Ronggeng kami. Oke, sebelumnya Mas Firman sudah baca novel Ronggeng Dukuh Paru belum? Untuk novel itu sih kayaknya belum baca saya. Itu novel itu menceritakan tentang apa? Kalau boleh tahu. Ya oke. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita perkenalan dulu tentang latarnya di mana. Jadi, novel ini berlatar di Dukuh Paru, sebuah pedukuhan terpencil di Banyumas, Jawa Tengah. Gambaran awal yang disajikan Tohari begitu kuat, menunjukkan sebuah daerah yang kering, rontang akibat kemarau panjang. Dukuh Paru digambarkan sebagai tempat yang kecil dan menyendiri, dengan 23 rumah yang dihuni oleh orang-orang seketurunan. Jadi maksudnya itu ini sebuah pedesaan yang dimana itu tempatnya semuanya tuh mempunyai garis keturunan yang sama gitu, dari turun temurun. Intinya tuh pedesaan ini tempatnya itu keluarga gitu aja. Oh, keluarga. Iya. Oke. Terus mana gitu? Konon moyang mereka adalah Ki Secamenggala. Mas Firman Secamenggala. tahu belum Ki Secamenggala itu? Kayaknya sih baru kali ini dengar. Oke. Ki Secamenggala ini adalah seorang Bromo Corah yang mencari tempat paling sunyi untuk menghabiskan riwayat keberandalannya. Kuburan Ki Secamenggala ini di tengah Dukuh Paru menjadi pusat kehidupan kebatinan mereka. Terbukti dari gumbalan abu kemenyan pada nisannya. Nah, kita masuk ke cerita ya. Pada bagian awal cerita, kita diperkenalkan dengan 3 anak laki-laki, yaitu Rasus, Warta, dan Darsun, yang sedang berusaha mencabut singkong dari tanah yang keras. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di Dukuh Paru. Mereka bahkan sampai harus mengencingi pangkal singkong agar lebih mudah dicabut. Dari sini kita bisa melihat sifat adaptif dan kadang-kadang nyeleneh masyarakat Dukuh Paru dalam menghadapi kesulitan. Nah, kemudian pada cerita selanjutnya muncullah sosok sentral dalam cerita ini, yaitu adalah Srintil. Pada awalnya Srintil ini kita akan diperlihatkan sebagai seorang gadis kecil berusia 11 tahun yang sedang asik bermain lagu-lagu ronggeng dengan suara kekanak-kanakannya. Meskipun ia belum pernah sekalipun melihat batas ronggeng, dan ronggeng terakhir di Dukuh Paru sudah meninggal saat Srintil masih bayi. Ini menunjukkan bahwa ronggeng sejati di Dukuh Paru dipercaya bukan hasil pengejaran, melainkan karena roh indang telah merasuk ke dalam tubuhnya. Srintil menari dengan sangat baik, bahkan mampu menirukan mimik penagihan birahi yang selalu ditampilkan oleh ronggeng yang sebenarnya. Penampilan ini memukau Rasus, Warta, dan Darsun yang mengiringinya dengan capung mulut. Sejak saat itu, sekarya kakek mengembalikan cerita Dukuh Paru yang telah lama hambar tanpa ronggeng. Nah, jadi Mana nih? Nah, jadi Srintil ini pada usia 11 tahun dia itu sudah mulai bisa menari ronggeng yang dimana dia tidak pernah melihatnya, sehingga membuat penduduk di sana itu mempercayai bahwa ronggeng ini bukanlah suatu yang diajarkan, tapi melainkan roh yang masuk ke dalam kita gitu. Udah, jangan lupa subscribe. Jadi kayak itu ya, Pak.
suatu roh masuk ke dalam tubuh manusia. Iya gitu. Oh. Maksudnya kita tuh nggak diajarkan gitu untuk tariannya gini, itu nggak ada pengajaran. Langsung roh masuk hingga kita itu bisa menari. Mengikuti roh itu. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari peristiwa itu Nah, dari peristiwa tadi itu sangat membekas pada Rasus. Ia selamat secara kebetulan karena ditanam di tanah. Cara orang Dukuh Paruk mengobati keracunan jengkol. Yang paling menghantui Rasus adalah ketidakpastian nasib ibunya. Ada dua versi cerita. Ibunya meninggal di poliklinik dan mayatnya diiris-iris untuk meneliti racun tempe bongkrek. Dan yang kedua itu adalah ibunya diselamatkan dan pergi bersama menteri yang merawatnya ke tempat yang sangat jauh seperti Delhi. Ya, dari ketidakpastian inilah yang membuat Rasus merasa lebih merana daripada seorang yatim piatu. Gambaran ibunya yang tidak pasti membuat Rasus mencoba mencari bayangan ibunya pada diri Serintil. Oke, jadi si Rasus ini kan kehilangan ibu. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu ada ibunya meninggal karena keracunan. Dan yang kedua itu ibunya itu dibawa kabur oleh seorang menteri. Nah, hal ini yang membuat Rasus merasa lebih merana, bahkan lebih susah dari seorang yatim piatu. Nah, dari sinilah si Rasus mencoba mencari bayangan ibunya pada diri Serintil. Ia menganggap Serintil sebagai jelmaan ibunya, terutama ketika Serintil tidur pulas. Namun seiring berjalannya waktu dan Serintil menjadi ronggeng, gambaran ini mulai pudar dan hancur. Rasus merasa bahwa Serintil telah menjadi dirinya sendiri, seorang ronggeng dan sundal, milik semua laki-laki. Hal ini membuatnya sangat kecewa dan marah dan membiayai kehidupan mereka. Namun Rasus ini menolak. Ia merasa bahwa tawaran Serintil didorong oleh keinginan sesaat dan naluri perempuan belaka, bukan karena sungguh-sungguh ingin menjadi istri seorang tentara. Nah, terus menurut Mas Firman bagaimana ya? Apakah Mas Firman tertarik untuk baca novel ini? Novel ini sih menurut saya cukup menarik untuk dibaca. Kira-kira Mas Firman kasih rating berapa ya kalau bacanya dari 1 sampai 10? Untuk rating 1 sampai 10 sih mungkin 8,5. Karena novel ini cukup menarik bagi saya dan baru Anda jelaskan di review novel ini. Iya, bagus juga Mas. Dan bagi saya sih novel ini yang menarik itu di dalam sini kan menceritakan tentang kayak lebih ke jual beli gitu. Dan sampai ada beberapa orang saling bertarung untuk mendapatkan Serintil. Gitu. Iya Mas, kalau dari ceritanya itu memang ini ceritanya sangat kental dengan tradisi gitu. Jadi sangat kenal banget ya sama tradisinya ya. Ya, terutama tradisi Dukuh Paruk. Tuhan. Untuk rating menurut Anda berapa dari novel ini? Kalau rating dari saya sendiri sih itu 7,8 sih Mas. Untuk dari Anda 7,8. Iya. Kalau menurut saya sih 8,5 untuk novel ini. Karena cukup menarik untuk dibaca. Kenapa kok Anda merating novel ini 7,8? Karena menurut pribadi saya, setelah saya baca novel ini, ceritanya itu bertele-tele gitu, sehingga membuat saya tuh tidak terlalu wow gitu sama novelnya. Iya, kayak apa? Kayak dengan novelnya kayak bertele-tele buat Anda. Iya ya.
Ya, mungkin sekian dari podcast kita hari ini tentang novel Luku Faruk ini ya. Di mana menurut Mas Firman sendiri ceritanya sangat menarik gitu ya. Sangat menarik. Ya, semoga Mas Firman bisa semoga dengan habis selesai ini Mas Firman membacanya dengan baik. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Oke. What does it